Siap, kena pakai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد. Ikhwati fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Sebelum kajian ini kita mulai, seperti biasa, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya melaksanakan sholat asar secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah
menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat asar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fit tarbiyati wal islah. Yang mana kitab ini adalah merupakan buah karya dari salah seorang ulama kita, yaitu Syekh Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang telah lalu, kita masih berada pada al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Ya, kaidah yang pertama, yang mana kaidah-kaidah ini yang akan kita pelajari adalah merupakan kaidah-kaidah 54 kaidah yang sudah dilalui oleh para salaful ummah, para salafus saleh. Jadi kalau kita hendak selamat di dunia apalagi nanti di akhirat, maka hendaklah kita melalui kaidah-kaidah, hendaklah kita merealisasikan kaidah-kaidah yang sudah dijalani oleh generasi salaful ummah, generasi terbaik umat ini. Taib, kita masih berada pada al-qaidah al-ula, ad-dinu mabniun ala aslaini azimain. Kita masih berada pada kaidah yang pertama, yaitu agama kita ini dibangun di atas dua pokok yang agung, yaitu apa? Al-ikhlas wal mutaba'atu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pernah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa menyikapi kaidah pertama yang agung ini, dua pokok yang agung ini, maka manusia itu terbagi empat. Atau dalam hal ini kaum muslimin menyikapi kaidah ini itu terbagi empat. Ya, yang pertama yang sudah kita bahas adalah ahlul ikhlas lil ma'budi wal mutaba'ah. Mereka golongan yang ikhlas dalam rangka melaksanakan semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti contoh menauladani, contoh mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan, baik yang ana pribadi sebagai pembicara maupun antum yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, ya, agar supaya memudahkan kita menyampaikan dan menerima ilmu. Taib, kita akan masuk yang kedua, ya. Kelompok yang kedua adalah man la ikhlasa lahu wala mutaba'ah. Ya, kata penulis, ya, hafizahullah taala, bahwa kelompok yang kedua ini adalah mereka yang sudah tidak ikhlas dalam melaksanakan segala macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, plus tidak mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita termasuk dari golongan ini. Ya. Golongan yang kedua ini adalah mereka yang sudah tidak ikhlas dalam melaksanakan semua ibadah, ya, yang tentunya mereka katakan mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ikhlas, ya, kemudian tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, al-qismu tsani, kelompok yang kedua ini, man la ikhlasa lahu wala mutaba'ah. Mereka yang tidak ikhlas dalam beribadah, kemudian mereka tidak mengikuti tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah yang mereka lakukan itu adalah ibadah yang tidak dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi karangan-karangan mereka sendiri, inovasi mereka sendiri. Karena mereka menganggap bahwa ibadah itu adalah perkara yang baik di mata mereka, ritual yang mereka lakukan itu adalah ritual yang baik di mata mereka dalam rangka untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi adalah mereka melakukan ibadah itu, akan tetapi ternyata tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka istihsan. Ya, biasanya kan orang-orang yang melakukan kebid'ahan, orang-orang yang melepaskan diri dari tuntunan Rasulullah SAW dalam setiap ibadahnya, mereka biasanya beristihsan. Mereka menganggap baik ibadah tersebut. Ini yang repot. Kalau ada orang menganggap baik suatu perkara agama,
Ini berat. Ya, berat, susah dikasih tahu. Coba kalau misalnya ada orang melakukan satu ritual agama yang mereka katakan itu adalah ritual agama, akan tetapi tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang terjadi apa? Mereka akan ya bisa-bisa antum ditonjok sama dia. Ya, karena kenapa? Ini orang kok ibadah dihalangi. Ya, ini orang kok berbuat baik dihalangi, padahal jelas-jelas ini adalah ibadah menurut versi mereka. Ya, akan tetapi ternyata itu bukan ibadah. Karena kenapa? Tidak mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Ya, saya tanya sama antum, kalau misalnya ada orang azan misalnya, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian ketika sampai di lafaz misalnya yang seharusnya hayya 'alas shalah diganti hayya 'alal jihad, menurut antum baik apa enggak? Menurut logika aja baik apa enggak? Logika dulu. Baik. Ya. Yang ngajak ke jihad baik kok, gitu kan, seperti itu. Akan tetapi tidak semua yang kita anggap baik itu, ya, tidak semua yang kita anggap baik itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh nanti akan kaidah yang kedua nanti akan kita bahas. Ya, bahwa yang mensyariatkan itu, yang membuat syariat itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan kita bahas juga, itu tidak mungkin beliau membuat satu syariat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi dengan kita? Ya, maka bagaimana lagi dengan kita? Ya, kita sudah jelas tuntunan Rasulullah SAW bahwa azan itu peruntukannya untuk memanggil orang dalam rangka untuk melaksanakan sholat misalnya. Ya, kemudian lafaznya sudah jelas diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di belakang hari datanglah suatu kaum yang merenovasi atau berinovasi, berimprovisasi sampai akhirnya lafaz azan tersebut diganti oleh mereka. Dan jelas ini adalah kebidahan. Kita berani katakan bahwa ini adalah kebidahan karena ini adalah muhdatsat, perkara baru dalam agama kita, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah pernah bacakan hadisnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengadakan perbuatan baru dalam agama, urusan agama kita ini, ya, laisa minhu, yang tidak, bukan dari bagian agama tersebut, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak. Ya, jadi kata beliau di sini, ya, kata beliau selanjutnya, falaisa amaluhu muwafiqan li syar'in. Ya, jadi amalannya itu tidak berkesesuaian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaisa huwa khalisan lil ma'bud. Ya, begitu pula ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ikhlas ketika dia melakukan ibadah-ibadah tersebut. Jadi sudah tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ibadahnya tersebut itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tersebut untuk didengarkan, dilihat oleh orang lain, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, untuk mencapai popularitas, untuk mencapai kekuasaan dan lain sebagainya. Intinya mereka sudah melakukan perbuatan baru dalam agama kita ini, mengadakan satu syariat yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka pun dalam perkara ini mereka tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini mencontohkan, ya, ka'amalil mutazayyinina linnas, seperti amalan orang-orang yang menghiasi amalan-amalan baiknya, amalan-amalan solehnya di mata mereka, ya, di hadapan manusia. Kemudian wal mura'ina lahum, kemudian mereka pun ingin dilihat oleh manusia. Jadi ketika melakukan perbuatan, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang mereka anggap soleh, ya, mereka berharap bahwa amalan-amalan tersebut menuai pujian dari manusia. Ya, jadi mereka menghias-hiasi sholatnya. Ketika ada orang, sholatnya dibagus-bagusin, bacaan Qur'annya dibagus-bagusin. Akan tetapi ketika tidak ada orang, maka sholatnya tersebut hancur atau bacaannya hancur. Ya, ini yang dimaksudkan. Jadi al-mutazayyinina linnas, ya, amal al-mutazayyinina linnas, amalan-amalan yang dihiasi, ya, untuk diperlihatkan di hadapan manusia. Ya. Kata beliau, bima lam yasyara'hu Allah wa rasuluh, ya, dengan amalan-amalan atau perkara-perkara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kata beliau, wa haula'i syirarul khalqi, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, jadi kalaupun masyarakat mereka melihat mereka adalah ahli ibadah, ya, mereka adalah mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang pemberani, ya, yang yang setiap saat menentang kezaliman. Akan tetapi
Kalau mereka itu dalam beribadah melakukan ritual-ritual ibadah tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan mereka tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka itu syirarul khalqi. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk. Ya. Wa amqatuhum ilallah. Kata beliau, dan mereka itu adalah orang yang paling dimurkai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi percuma. Ya, zahirnya terlihat mereka melakukan amalan-amalan soleh, mereka memperjuangkan Islam. Akan tetapi yang terjadi di mata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Di mata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah orang yang paling dimurkai ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian beliau di sini hafizahullah taala membacakan sebuah ayat dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 188. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la tahsabanna, janganlah engkau menyangka wahai Muhammad, jangan sekali-sekali engkau menyangka wahai Muhammad, alladzina yafrahuna bima atau, ya, orang-orang, janganlah engkau sekali-sekali menyangka wahai Muhammad bahwa mereka, ya, orang-orang yang bergembira bima atau terhadap apa yang mereka lakukan, amalan-amalan apa yang mereka lakukan, ya, wa yuhibbuna ayyuhmadu, dan mereka itu yang melakukan amalan-amalan yang terlihat soleh di mata manusia, wa yuhibbuna ayyuhmadu, mereka suka, mereka cinta untuk dipuji oleh manusia, bima lam yaf'alu, terhadap apa yang mereka tidak lakukan. Ya. Jadi ini hati-hati terhadap ada perasaan di hati kita ingin dipuji oleh manusia terhadap sesuatu yang sebenarnya kita tidak lakukan. Ya. Misalnya ada orang yang muji-muji kita, ini Masya Allah, antum Masya Allah, orang yang suka bangun malam, suka berpuasa. Ya, sementara kita tidak berpuasa, atau kita hanya berpuasa sekali-sekali saja, atau kita bangun malam juga tidak pernah, dan kita ridho, kita senang mendengarkan pujian tersebut, maka hati-hati. Ya, karena itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah engkau wahai Muhammad sekali-sekali menyangka bahwa orang-orang yang bergembira terhadap apa yang mereka lakukan dan mereka cinta, ya, untuk dipuji terhadap apa yang mereka tidak lakukan. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Janganlah engkau menyangka wahai Muhammad bahwa mereka sekali-sekali akan terlepas dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau ada orang, ya, yang suka dipuji terhadap apa yang mereka tidak lakukan, maka hati-hati, karena mereka itu dijanjikan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka itu sama sekali tidak akan terlepas dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Walahum azabun alim. Yang kedua kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya. Nah, penulis di sini hafizahullah taala mengatakan yafrahuna bima atau minal bid'ati wad dalalati wasyirki. Jadi mereka itu senang, ya, gembira terhadap apa yang amalan-amalan yang mereka lakukan, dan ternyata amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan bid'ah, perbuatan-perbuatan bid'ah. Apa itu bid'ah? Ya, muhdatsat, sesuatu yang baru dalam agama kita ini. Apa itu sesuatu yang baru dalam agama, dalam perkara agama kita ini? Yaitu amalan-amalan, ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya, contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi, mohon maaf, azan, lafaz azan yang seharusnya hayya 'alas shalah diganti jadi apa? Hayya 'alal jihad. Jelas ini merupakan kebidahan, ya, sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dipraktekkan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan tidak pernah dipraktekkan oleh tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mereka semua, bahkan imam-imam yang 4, tidak pernah ada yang mempraktekkan mengganti lafaz azan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian wadalalah, dan kesesatan. Ya, jadi mereka menyangka bahwa mereka itu di atas kebenaran, di atas rel kebenaran. Akan tetapi pada hakikatnya mereka itu berada di atas kesesatan. Ya, dan inilah hukuman bagi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya, orang yang menentang Allah dan Rasulnya, menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alias mereka melakukan kebidahan-kebidahan, maka mereka akan semakin disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yusyakikir rasul, ya, barang siapa yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa may yusyakikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak baginya kebenaran. Sudah jelas ini sunnah Rasulullah SAW, ini tuntunan Rasulullah SAW. Akan tetapi dia menentang, dia mengambil sunnah yang lain, jalan-jalan yang lain selain yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushakikir rasul mim ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Kemudian mereka juga mengikuti jalannya selain jalannya para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, nuwallihi ma tawalla. Kami akan kuasakan kepada mereka kesesatan yang selama ini sudah menguasai mereka. Ya, yaitu tadi mereka sudah sebenarnya mereka itu hakikatnya mereka berada di atas kesesatan, akan tetapi mereka merasa bahwa mereka itu di atas kebenaran. Makanya susah. Mereka itu susah untuk kembali, susah untuk dinasihati. Karena kenapa? Mereka itu merasa berada di atas kebenaran, ya. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwasanya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang sia-sia amalannya semasa mereka hidup di dunia. Jadi mereka merasa melakukan amalan-amalan kebaikan, ya. Mereka merasa berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayat yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka mengira bahwa mereka itu melakukan kebaikan. Akan tetapi kata Allah, dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka itu adalah orang-orang yang amalannya sia-sia di dunia, ya. Dalam surah Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, amilatun nasibah. Nanti di akhirat ada orang-orang yang amilatun nasibah. Mereka semasa di dunia bercapek-capek, berpeluh-peluh, berlelah-lelah dalam rangka untuk menyatakan bahwa mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, tasla naran hamiyah. Mereka itu akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Waliyadzubillah. Capek-capek di dunia merasa sudah berjuang, berjihad, melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan soleh, ya, mungkin kebaikannya sepenuh langit dan bumi, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, tasla naran hamiyah. Mereka itu masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala, ya. Dalam surah Al-Furqan Allah juga mengingatkan kepada kita, wa qadimna ila ma amilu, dan kami perlihatkan kepada mereka, kami bentangkan kepada mereka nanti di akhirat amalan-amalan apa yang mereka sudah kerjakan. Amalan ini diperlihatkan pahalanya, amalan ini diperlihatkan pahalanya, ya. Kebaikan ini diperlihatkan pahalanya. Proyek ini, kebaikan ini diperlihatkan pahalanya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu. Tapi akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan amalan tersebut habaan mansura, seperti debu yang berterbangan, ya. Waliyadzubillah. Coba bayangkan, amalan-amalan kita ditampakkan, waliyadzubillah, ditampakkan di hadapan kita. Ini loh amalan kamu, pahalanya segini, pahalanya segini, yang ini pahalanya segini, pahalanya segini. Habis itu Allah Subhanahu wa taala jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Ya, waliyadzubillah. Jangan sampai ini terjadi. Ya, dan ini pasti terjadi jika kita melakukan satu amalan tidak ikhlas, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengikuti tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti terjadi dan pasti kita akan saksikan ini. Ya, siapapun itu, seorang muslim melakukan amalan, ya, tidak ikhlas, amalan tersebut tidak ikhlas, bukan karena Allah dan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengalami melihat semua apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghasyiyah, dalam surah Al-Kahfi, dan dan di ayat-ayat yang lainnya, ya. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Kemudian kata beliau di sini, wa yuhibbuna ayyuhmadu bittiba'is sunnah wal ikhlas. Ya, dan mereka itu cinta, ya, untuk dipuji bahwa mereka itu adalah pengikut sunnah dan mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas, ya. Banyak di antara kita, ya, yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ya, ahlus sunnah wal jamaah. Banyak di antara kita yang dengan bangganya mengaku kita ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Akan tetapi miris sekali pada kenyataannya, ya, mereka tidak melakukan sunnah-sunnah, mereka tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika ada saudara-saudara kita yang mengaku bahwa mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, akan tetapi memusuhi orang-orang yang berusaha mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menggelari saudara-saudaranya yang berusaha, ya, melaksanakan berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan-panggilan yang buruk, ya. Mereka gelari saudara-saudaranya
yang berusaha melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan panggilan-panggilan Wahabi misalnya, ya, atau misalnya dan panggilan-panggilan buruk lainnya yang biasa kita dengarkan, ya, sementara mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ini menyakitkan sekali bagi kita. Seharusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang paling terdepan melaksanakan, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan paling terdepan dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan paling terdepan dalam rangka membela sunnah Rasulullah SAW, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang mayoritas, ya, saudara-saudara kita di Indonesia ini mengikuti beliau dalam bermadhab, ya. Bahkan beliau, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau digelari dengan Nasirus Sunnah, ya, penolongnya sunnah ini, ya, penolongnya sunnah Rasulullah SAW, ya. Taib. Kemudian kata beliau, wa hadzal darbu, ya, yaktsuru fi man inharafa. Ya, contoh ini, ya, banyak terjadi terhadap orang yang menyimpang, ya, akan tetapi minal muntasibina ilal ilmi. Mereka itu menisbatkan, menyandarkan dirinya, mereka sebenarnya pada hakikatnya menyimpang, kata penulis, akan tetapi mereka menisbatkan, menyandarkan dirinya terhadap ilmu, ya. Kemudian mereka menyandarkan dirinya terhadap al-faqr, kefakiran, wal ibadah anis siratil mustaqim. Mereka menyandarkan, menisbatkan dirinya kepada ibadah di atas jalan yang lurus, ya. Ini yang banyak terjadi pada saat sekarang ini, ya. Kata beliau, fa innahum yartakibuna al bid'ah. Mereka itu, ya, biasanya sering melakukan praktek-praktek kebidahan, wad-dalalat, dan kesesatan-kesesatan, ya. Apa yang disebut sebagai kesesatan, ya, yang tidak berjalan, ya, yang tidak berjalan di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, maka itulah yang disebut sebagai kesesatan, ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man tarakat dalil, ya, dallas sabil. Siapa yang meninggalkan dalil, maka pasti dia tersesat jalan. Jadi kalau ada orang yang mengaku bahwa dia itu di atas kebenaran, dia tidak mau mengakui bahwa dirinya menyimpang, tersesat jalan, akan tetapi dia selalu kerjanya itu selalu menyimpang dari dalil, ya, tidak berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah, ya, di atas pemahamannya para salaful ummah, maka walaupun dia mengklaim dirinya berada di atas kebenaran, ketahuilah bahwa dia itu sebenarnya di atas penyimpangan, ya. Maka kalau kita belajar manhaj, sebenarnya gampang bagi kita untuk membedakan, ya, mana firqah-firqah, mana kelompok-kelompok yang menyimpang, tidak berjalan di atas kebenaran, mana yang berjalan di atas kebenaran. Karena semua rumusannya sudah jelas, ya. Seperti misalnya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini. Beliau mengatakan jelas, ya, man farakat dalil, barang siapa yang berpisah dari dalil, barang siapa yang tidak berada di atas dalil, ya, dallas sabil, maka dia pasti tersesat jalan, ya. Dan kata beliau yang dimaksudkan dengan dalil itu adalah qala Allah wa qala Rasul, ya, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahamannya para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Itulah yang disebut sebagai dalil, ya. Yang selainnya itu bukan disebut sebagai dalil. Ketika ada ulama misalnya, ya, ada ulama yang mengatakan sesuatu, kalau berkesesuaian dengan Al-Quran, berkesesuaian dengan Al-Hadis, maka kita terima. Akan tetapi kalau perkataan siapapun itu, ya, bagaimanapun derajatnya orang tersebut, akan tetapi menyelisihi perkataan Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk menolaknya. Kalaupun kita masih menerima, sementara kita sudah mengetahui bahwa dia tidak di atas kebenaran dalam perkara itu, maka kita berdosa, ya. Dan itulah yang disebut sebagai ta'assub, ya. Kita fanatik, ya. Kita sudah tahu bahwa beliau misalnya ini bersalah dalam perkara ini, akan tetapi kita masih tetap ngotot mengikuti karena dia adalah seorang tokoh, dia adalah ulama kita, dia adalah ustadz kita, dia adalah murabbi kita dan lain sebagainya, dan kita tetap memaksakan diri mengikutinya. Maka itulah yang disebut sebagai taklid, ya, taklid buta, ya, ta'assub, dan, ya, tentunya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti apa yang tidak ada ilmunya bagi kalian. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan kita, wal fuada, dan hati kita, kullu ulaika anhu mas'ula, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, ya. Baik, kita lanjutkan, ya.
Kemudian kata beliau di sini, wa yuhibbuna yuhmadu bima lam yaf'alu minal itba'i wal ikhlas wal ilmi. Yaitu tadi ya. Jadi mereka suka disebut sebagai pengikut sunnah, ya, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Akan tetapi sebaliknya, mereka itu tidak ikhlas dan mereka itu tidak berjalan di atas sunnah. Fahum, kata beliau di sini, ahlul ghadabi wad dalal. Mereka itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu adalah orang-orang yang menyimpang jalan, ya. Taib, ini yang kedua. Ya, kemudian golongan yang ketiga adalah, ya, kata beliau, man huwa mukhlisun fi a'malihi, yaitu orang yang ikhlas ketika dia beramal. Lakinnaha ala ghairi mutaba'atil amri. Akan tetapi dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan banyak kita saksikan saudara-saudara kita yang seperti ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, ya, memberikan kepada kita dan kepada mereka petunjuk. Banyak di antara kita lihat saudara-saudara kita tuh Masya Allah. Mereka ketika beribadah, melakukan sesuatu, mereka itu ikhlas. Mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara mereka itu ketika mereka melakukan amalan-amalan tertentu, mereka itu sembunyi, tidak mau dilihat oleh manusia karena menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang miris adalah, ya, yang kasihan adalah mereka melakukan amalan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama antum, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah dalam beramal, saya tanya sama antum, diterima apa enggak? Jangan ragu jawabnya. Diterima apa enggak? Pasti ditolak. Ya, pasti ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena inilah diantara makna daripada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, dia betul, dia la ilaha illallahnya sudah betul. Ya, dia melakukan semua ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sudah menafikan bahwa dia menafikan semua ilah-ilah, gitu kan? Ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menunjukkan semua amalan yang dia lakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia bermasalah pada apa? Wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Andai syahadatnya benar, andai wa anna Muhammadar Rasulullah benar, maka dia tidak mungkin melakukan satu amalan di luar daripada amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalahnya di sini, ya. Makanya enggak bakal mungkin bisa diterima, ya. Jadi jangan kita bermain perasaan gitu. Ya Allah, dia sudah ninggalin hartanya, dia sudah ninggalin istrinya, dia sudah meninggalkan kenikmatan dunia hanya karena gara-gara dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Masa iya sih dia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita jangan bermain perasaan, ya. Kita agama ini di atas ilmu, di atas dalil, di atas hujah, ya. Dan garis rumusnya sudah jelas, kaidahnya sudah jelas. Siapa yang melakukan satu amalan, meskipun dia ikhlas, semata-mata dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka pasti amalannya tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya mana? Kita bacakan lagi dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan apapun itu, seikhlas apapun amalan itu, tapi tidak ada tuntunannya dari kami, kata Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak. Ya, makanya ya sudah pernah kita terangkan juga dalam beribadah itu, ya, jangan kita berimprovisasi, ya, jangan kita suka berimprovisasi, berinisiatif sendiri. Akan tetapi kita tunggu perintah dan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al aslu fil ibadati at-tahrim. Ya, asalnya semua perkara ibadah itu haram kita beribadah, ya, selama tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi amalan yang kita lakukan walaupun sepenuh langit dan bumi, sementara kita melakukan satu amalan saja yang di atas tuntunan Rasulullah SAW, maka ini lebih baik daripada amalan sepenuh langit dan bumi yang banyaknya sebanyak langit dan bumi, akan tetapi tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kuantitas, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa? Kualitas. Ya, Alladzi ja'ala al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Allah tidak katakan siapa di antara kalian yang terbanyak amalannya. Allah tidak katakan itu. Tapi Allah katakan yang terbaik amalannya.
Jadi satu sunnah, perhatikan ya, ini kaidah ya. Satu sunnah ya, satu amalan yang berkesesuaian dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang kita lakukan itu lebih baik daripada amalan sepenuh langit dan bumi yang tidak ada tuntunannya contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diperhatikan ya. Jadi jangan kita semangat beramal, semangat berjihad ya, semangat melakukan kebaikan-kebaikan, akan tetapi ternyata itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, maka kita rugi melakukan perbuatan tersebut ya. Makanya ya, kalau antum ya para pedagang mengenal misalnya dengan berdagang cerdas ya, atau bekerja cerdas, kita juga dalam beramal seperti itu ya. Gimana pedagang cerdas itu? Modal sedikit, untung banyak, itu pedagang cerdas. Benar nggak? Ya, pekerja juga seperti itu. Ada orang-orang wira swasta juga seperti itu. Jadi dia bekerja dengan modal yang sedikit, dengan tenaga yang sedikit, mungkin sambil dia tiduran di rumah, akan tetapi pemasukannya masuk. Ya, tetap masuk, itu namanya beramal cerdas. Sama dengan beramal. Ya, kita harus beramal dengan cerdas. Ya, ngapain kita beramal banyak-banyak, akan tetapi tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Mending kita beramal yang sedikit, ya. Akan tetapi itu sudah jelas ada tuntunan dan contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taib. Ini yang ketiga. Ya, beliau di sini mengatakan, ya, kajuhalil ubad, seperti orang-orang ahli ibadah, akan tetapi mereka itu, mohon maaf, mereka itu jahil, ya, tidak berilmu. Ya, jadi mereka itu orang-orang yang semangat dalam beribadah. Ya, mereka itu ahli ibadah, akan tetapi mereka tidak punya ilmu. Ya, jadi mereka beribadah, mereka rajin beribadah, akan tetapi ibadahnya tersebut tidak dilandasi oleh ilmu. Dan seperti inilah orang-orang seperti inilah orang-orang Nasrani. Ya, seperti inilah orang-orang Nasrani yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan di dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala selain jalannya al-maghdub. Siapa itu al-maghdub? Al-maghdub itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, mereka punya ilmu, akan tetapi mereka tidak berilmu mereka tidak beramal dengan ilmunya tersebut. Waladdallin, orang-orang yang tersesat jalan, orang-orang Nasrani. Ya, mereka rajin ibadah, semangat beribadah, akan tetapi mereka beribadah tidak dilandasi dengan ilmu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dilindungi dari dua kelompok ini, ya, yang berilmu tidak beramal dan beramal tanpa didasari dengan ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terhindar dari golongan ini. Maka kita senantiasa datang ke majelis-majelis ilmu, kita terus menuntut ilmu agar supaya kita bisa mengangkat kebodohan dari diri kita bisa mengangkat kebodohan dari saudara-saudara kita yang lain, ya. Dan beliau mengatakan di sini, wa kullu man abada, ya, wa kullu man abadallaha bi ghairi amrihi, ya, dan orang-orang yang setiap orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala, wa atakada ibadatahu hadhi qurbatun ilallah, dan mereka berkeyakinan bahwa ibadahnya ini adalah merupakan kurbah, ya, pendekatan, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau melakukan ibadah itu niatnya apa? Untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang melakukan satu amalan, itu pasti niatnya dalam rangka apa? Bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ada orang karena mau bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia meninggalkan riba konvensional, ya. Akhirnya dia bikinlah istilah-istilah baru, ya. Akhirnya dia lari kepada riba syariah. Ya, ini istilahnya seperti itu, ya. Ada orang yang katanya sudah hijrah, sudah meninggalkan musik, ya, sudah tidak mau lagi meninggalkan musik, ya, karena hukum musik itu haram. Akhirnya apa? Dia buat-buatlah gimana caranya supaya ada musik yang halal, maka dipakailah, disandarkanlah kepada Islam, ya, musik Islami, ya, kan seperti itu. Ya, dia melakukan itu bertakarrub, niatnya untuk bertakarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bernyanyi-nyanyi seperti orang-orang tasawuf, ya. Mereka melakukan ibadah-ibadah dengan berjoget-joget, ya. Mereka melakukan ibadah-ibadah, ya, dengan perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau di sini, fahadha haluhu kaman yadhunnu anna sima'il muka wat tasdiya kurba. Seperti kondisinya
orang yang mengira bahwa ketika dia mendengarkan siulan, ya, seperti dia mendengarkan tepuk tangan gitu kan, ya, itu adalah merupakan kurba, ya, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tentu seperti orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah ketika mereka bertawaf di sekitar Ka'bah, ya, di Ka'bah itu, mereka dalam rangka mereka ketika bertawaf itu, ya, mereka bersiul sambil bertepuk tangan, ya. Dan banyak di antara saudara-saudara kita yang sekarang ini, ya, mereka mengaku melakukan ibadah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sambil joget-joget, muter-muter gitu kan, muter-muter, tangan diangkat, ya, mulutnya mengatakan la ilaha illallah atau lafaz zikir-zikir yang lain, akan tetapi mereka berjoget-joget, ya, mereka berputar-putar, mereka bersiul-siul, mereka bertepuk tangan, ya kan? Oh, macam-macam lah. Ada yang sampai jungkir balik sambil berzikir dengan joget-joget dan segala macamnya, waliyadzubillah. Ya, beliau di sini memberikan contoh yang seperti ini, ya. Wa annal khalwata allati yatruku fiha al-jum'ata wal jama'ah kurba. Ada orang yang sampai meninggalkan berkhalwat, menyendiri. Kalau kayak kita sekarang seperti bertapa, ya, tidak pernah keluar kamar atau masuk ke dalam goa, dia tidak sholat Jumat, kemudian dia meninggalkan jamaah kaum muslimin karena dia meyakini bahwa itu adalah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan, ya, niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, akan tetapi apa? Tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dia dapatkan adalah capek, ya, kemudian dia lelah, yang dia dapatkan cuma itu yang dia dapatkan, akan tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan dihukum oleh Allah, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kebidahan yang dia lakukan, ya. Salah seorang di masa tabi'in, ada salah seorang yang melakukan sholat sunnah setelah sholat subuh terus menerus, ya. Kemudian Al-Musayyib rahimahullah taala mengatakan, ya, kamu melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata orang tersebut? Perhatikan, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab saya gara-gara saya melakukan sesuatu amalan ibadah, ya. Salat bagus kan? Salat sunnah kan bagus. Ya kan, salat sunnah bagus, ya, dia lakukan. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab saya, ya, karena amalan yang saya lakukan ini? Kata Al-Musayyib rahimahullah taala, Allah tidak mengazab kamu, ya, karena sholat kamu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengazab kamu karena kamu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Kemudian beliau juga mengatakan wa anna siyama yaumi fitrin nasi kulluhum kurba. Kemudian ada orang yang menganggap bahwa berpuasa di saat orang-orang berbuka itu adalah merupakan bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amsalu dzalik, dan contoh-contoh yang lainnya, ya. Contoh-contoh yang lainnya. Baik, kemudian kita masuk yang keempat. Al-qismur rabi. Ya. Man a'maluhu ala mutabatil amri lakinnaha li ghairillah. Golongan yang keempat adalah amalan-amalannya sesuai dengan mutabatil amri lakinnaha li ghairillah. Sudah berkesesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah mengikuti tuntunan dan contoh Rasulullah SAW, akan tetapi lakinnaha li ghairillah, akan tetapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Mohon maaf, ini yang banyak menimpa orang-orang yang sudah ngaji, ya. Ini orang-orang yang banyak menimpa orang-orang yang sudah punya ilmu, ya. Mereka itu Masya Allah, ketika mereka melakukan suatu ibadah yang mereka lakukan itu pasti berkesesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau melakukan ibadah apapun itu tanpa ada tuntunan dan contohnya dari Rasulullah SAW. Akan tetapi penyakitnya apa? Dia lakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah karena ingin dipuji? Apakah karena ingin didengarkan oleh orang? Apakah karena ada tendensi duniawinya? Atau karena ada tujuan-tujuan lainnya yang lain? Intinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, berkesesuaian dengan sunnah, amalannya berkesesuaian dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, akan tetapi, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang keempat, dan kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan ini, ya. Kata beliau, ya, qata'atil mura'in, ya, seperti ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan satu amalan karena ingin dilihat oleh manusia, ya. Wa karrajuli yuqatilu riya'an wa himyatan wa syuja'ah.
seperti seorang laki-laki yang berperang misalnya, ya, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena riya, ya, karena ingin dipuji oleh manusia. Kemudian wahimyatan, ya, karena karena fanatisme golongan, ya, karena fanatisme golongan. Kemudian wasyuja'atan, karena ingin dikatakan sebagai pemberani, ya. Jadi dia melakukan ketaatan, semuanya sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Akan tetapi dia lakukan itu karena ingin dipuji, ya. Kemudian dia lakukan itu karena fanatisme golongan, ya. Kemudian dia lakukan itu karena ingin disebut sebagai seorang pemberani, ya. Wa yahujju liuqal, ya, dia berhaji agar supaya dikenal, disebut haji, ya, oleh orang-orang. Saya punya cerita, ya, ini benar. Saya punya teman cerita ke saya, ya. Dia bilang ke saya, ada temannya dia, ketika dia tidak dipanggil, ibu-ibu, ya, perempuan, ya, ketika dia tidak dipanggil haja, ya, itu dia marah banget, murka dia, ya. Kata dia, misalnya kalau misalnya antum bilang ke dia, langsung sebut namanya Bu gitu, langsung panggil namanya, dia akan mencak-mencak marah-marah. Kata dia apa? Saya naik haji bayarnya mahal tahu gitu. Benar, ini benar. Ya, ada orang yang seperti itu. Jadi mereka itu naik haji, ya, melakukan mereka melakukan ritual haji, melaksanakan kewajibannya ini, ya, rukun yang kelima ini dalam rangka apa? Dalam rangka agar supaya diberikan gelar, ya, diberikan gelar oleh manusia haji, ya. Dan ini bermasalah, ya. Kita khawatir, ya, jangan-jangan kita sudah capek-capek, ya, melakukan semua ritual-ritual ibadah kita, akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala haji kita tersebut. Padahal, ya, Masya Allah ya ikhwan, ya, orang yang melakukan haji, ya, orang yang naik haji, ya, melakukan ritual haji, kemudian hajinya tersebut mabrur, kata Rasulullah SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas bagi haji yang mabrur itu kecuali apa? Surga. Jadi tidak ada lagi yang mampu membalas haji yang mabrur itu, ya. Jadi tidak ada lagi balasan yang setimpal dengan haji mabrur itu kecuali apa? Surga, ya. Kalau cuma harta dunia udah tidak ada lagi yang setimpal dengan itu. Tidak ada lagi kenikmatan apapun itu yang setimpal untuk membalas haji yang mabrur itu, kata Rasulullah SAW, kecuali surga. Walaisa lahu jazaa illal jannah. Tidak ada balasan, ya, yang setimpal yang bisa membalas haji yang mabrur itu kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hati-hati, ya. Hati-hati kita jangan sampai kita berhaji karena mau dikatakan sebagai haji misalnya, ya. Taib wa yaqra'ul Quran, dan dia membaca Al-Qur'an liuqal, agar supaya disebut sebagai seorang qori misalnya, ya. Ada juga di antara kita kan yang seperti itu, ya, membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Dari mempelajarinya saja banyak yang sudah salah niat, ya. Dia membaca Al-Qur'an supaya nanti dia bisa menang perlombaan, ya, supaya nanti orang-orang bisa mengelu-elukan dia, Masya Allah dia itu seorang qori, ya, bacaannya, hafalannya Masya Allah sangat luar biasa sekali, ya. Walaupun dia hafal Qur'an, walaupun bacaannya bagus, akan tetapi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka jelas tidak akan pernah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fahaulai a'maluhum, kata beliau di sini, mereka itu adalah amalan-amalan mereka secara zahirnya, zahiruha a'malun sholihah. Secara zahir mereka itu melakukan amalan soleh, ya. Ma'murun biha, sesuai yang diperintahkan, ya, sesuai yang diperintahkan kepada mereka. Lakinnaha ghairu sholihah. Akan tetapi pada hakikatnya mereka tidak melakukan amalan soleh. Karena kita sudah pernah terangkan bahwa yang dimaksudkan dengan amalan soleh itu adalah amalan yang ikhlas, semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun di mata manusia atau bahkan di mata kita sendiri, apa yang kita lakukan ini adalah amalan soleh, akan tetapi, ya, tidak ada dua atau salah satu di antara dua syarat ini, ya, maka amalan kita tersebut pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa disebut sebagai amalan soleh, ya. Fala tuqbal, maka kata beliau, maka tidaklah diterima amalan-amalannya tersebut. Beliau kemudian membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru, ya, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan,
ya semua ketaatan, bentuk ketaatannya tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beragama yang hanif ini. Ya. Jadi kita diperintahkan beribadah bukan hanya sekedar beribadah saja, ya. Bukan sekedar beribadah saja. Akan tetapi kita diperintahkan beribadah, ya, diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kita tersebut hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Antum tahu kan orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka juga memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bukannya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi keliru kalau ada yang beranggapan bahwa orang-orang musyrikin di zamannya Rasulullah SAW itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu keliru. Ya, yang benar adalah orang-orang kafir Quraisy, orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW, mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada kondisi-kondisi tertentu, ada keadaan-keadaan tertentu ketika mereka berdoa hanya semata-mata mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berdoa kepada tuhan-tuhan yang lain. Mereka tidak berdoa kepada Hubal, kepada Latta, Uzza, ya, kepada Isaf, kepada Naila dan lain sebagainya. Ya, dan kepada berhala-berhala mereka yang lainnya. Ada satu kondisi mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang mereka lebih baik dari kita di zaman ini, ya. Kalau mereka orang-orang kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW, ketika mereka dalam kondisi terdesak, dalam kondisi darurat, mereka lupakan Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka hanya berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita di zaman ini, ya, kalau kita susah, kita larinya ke gunung, berdoa kepada penghuni gunung. Ya, kita berdoa kepada penghuni lautan, kita berdoa kepada penghuni kuburan. Ya, itu yang banyak terjadi di kalangan kita sekarang ini. Orang-orang kafir Quraisy, kalau mereka senang baru mereka lari ke Tuhan-Tuhan yang lain. Ketika mereka susah, mereka larinya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan bahwa orang-orang kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keliru. Mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tidak bisa lakukan apa? Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tidak bisa lakukan adalah mengikhlaskan amalan mereka semata-mata semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka tidak bisa lakukan. Ya. Nah, kita diperintahkan, ya, beribadah bukan hanya sekedar beribadah saja, ya, akan tetapi kita beribadah kepada Allah juga beribadah kepada yang lain. Contoh misalnya ada orang yang masya Allah sholat berjamaah di masjid, zikirnya masya Allah, akan tetapi di lain waktu dia juga kadang-kadang pergi ke kuburannya orang soleh. Dia juga kadang-kadang pergi ke kuburannya kepada wali. Lalu kemudian dia memohon kepada wali tersebut. Dia memohon meminta kepada penghuni kuburan tersebut. Atau mungkin dia mengambil wali tersebut atau orang soleh tersebut perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini yang diperintahkan. Ya, jadi yang diperintahkan itu bukan semata-mata beribadah saja, enggak. Ya, akan tetapi yang diperintahkan beribadah dengan ikhlas. Mengikhlaskan semua ibadah yang kita lakukan itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma," dalam surah Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun. Ya. Kecuali untuk menyembahku. Kata para ulama ahli tafsir bahwa yang dimaksudkan di sini liya'budun adalah liwahidun. Untuk mentauhidkan, mengesahkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau hanya sekedar menyembah Allah saja, maka orang-orang musyrikin juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang mereka tidak bisa lakukan adalah apa? Mengikhlaskan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang mereka tidak bisa lakukan dan itu juga banyak yang kita alami pada hari ini. Ya, banyak di antara kita ibadah kepada Allah. Akan tetapi di lain waktu kadang-kadang dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di lain waktu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi di lain waktu dia juga bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di lain waktu dia menyembeli tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di lain waktu dia juga menyembeli tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih banyak terjadi di antara kita dan ini bukan yang dituntut. Yang dituntut dari kita adalah beribadah dan mengikhlaskan semua bentuk ibadah kita itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat asar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini, ya, fa kullu ahadin lam yu'mar illa bi ibadatillah
Maka setiap orang itu tidaklah diperintahkan kecuali beribadah ya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bima umira wal ikhlasu lahu fil ibadah. Ya, sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semata-mata mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, wahum ahlu, mereka lah orang-orang yang ibadahnya hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka yang ketika beribadah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka adalah golongan yang merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu, hanya kepadamulah ya semata-mata kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah semata-mata ya Allah kami meminta pertolongan, ya. Baik. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kemudian yang keempat sudah selesai ya. Kemudian kita masuk ke masih ada waktu sedikit ya. Kita ambil terakhir ya. Kita ambil terakhir perkataan beliau di sini ya. Wa inna malikul limri'i afwan. Hadhil qaidal ula, ini penutupnya ya. Kita langsung ambil penutupnya saja ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke al-qaidah tsaniyah, ya, kaidah yang kedua. Kata beliau hadhihi al-qaidal ula, kaidah yang pertama ini allati yajibu as-sair 'alaiha, yang wajib bagi kita untuk berjalan di atasnya, yaitu wajib bagi kita mengikhlaskan amalan kita semata-mata hanya kepada Allah, kemudian wajib bagi kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wahya al-ikhlasu lillah wal mutaba'ah lirrasul, yaitu mengikhlaskan amalan kita dan mengikuti tuntunan Rasulullah ya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, ya. Perhatikan di sini ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini datang dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini ya berada di urutan pertama di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ya, dan ini adalah merupakan salah satu hadis ya yang merupakan pokok landasan agama kita ini ya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya hanyalah amalan itu sesuai dengan niatnya ya. Jadi amalan itu sesuai dengan niatnya. Jadi apapun yang kita lakukan ya, amalan kebaikan apapun yang kita lakukan itu nantinya sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas apa yang kita lakukan tersebut. Akan tetapi kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala kepada kita. Boleh jadi kita mendapatkan apa yang kita niatkan dalam masalah duniawi, boleh jadi kita tidak dapatkan apa yang kita niatkan tersebut. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala kepada kita. Baik, selanjutnya kata Rasulullah, wa inna ma likulli imri'in ma nawa, ya, dan sesungguhnya hanyalah likulli imri'in ma nawa, ya, seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan, ya. Kata beliau di sini, fal ibratu laisat bi suratil amal, ya, maka yang dinilai itu bukanlah zahirnya amalan yang kita lakukan, ya. Wa innamal ibratu bimaqsidi fa'ilihi, akan tetapi yang dinilai itu sesuai dengan niat daripada orang yang melakukannya, ya. Jadi bukan zahirnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan zahirnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bagaimana niat kita, ya. Makanya kata Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil, ya, yang mana amalan kecil itu bisa bisa menjadi besar, bisa menjadi agung karena apa? Karena niat. Ya. Jadi ada amalan yang kita lihat kecil, kita pandang remeh, ya, mungkin itu hanya memberikan sebutir kurma kepada orang miskin misalnya, akan tetapi kita lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Boleh jadi berapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar karena niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Dan berapa banyak amalan yang besar, terlihat besar, akan tetapi menjadi kecil karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang harus kita
perhatikan. Nah, kata beliau di sini yang dilihat itu bukan zahirnya amalan yang kita lakukan, akan tetapi yang dilihat itu adalah niat daripada orang yang melakukan amalan tersebut. Ya, fa in kana qasduhu khalisan lillah, kalau niatnya itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ma'a salahil amali, ya, wa mutaba'ati sunnah. Bersama dengan itu dia dia ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadha huwal amalun nafi, maka ini adalah amalan yang bermanfaat. Ini adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma man kana lahu qasdan ghairallahi subhanahu wa taala, adapun orang yang beramal karena ada niat-niat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, fa inna amalahu la yakunu sholihan wala makbulan, maka sesungguhnya amalannya tersebut itu bukanlah amalan soleh dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis ini, ya. Beliau melanjutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih, ya. Nah, setelah Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya hanyalah amalan itu tergantung niatnya, maka Rasulullah melanjutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa hijrahnya itu tujuannya untuk Allah, karena Allah dan Rasulnya, ya, fahijratuhu ilallahi wa rasul, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh di sini hijrah. Kenapa Rasulullah SAW memberikan contoh di sini hijrah? Ada yang tahu nggak? Ya, karena hijrah adalah merupakan salah satu amalan yang paling agung. Ya, hijrah adalah merupakan salah satu amalan yang paling agung. Ya, bayangkan nih, kalau kondisi pada saat itu di Mekah misalnya, ya, ketika mereka hijrah, banyak di antara para sahabat itu yang di Mekah kaya raya, ya, akan tetapi begitu berhijrah mereka tidak membawa apa-apa kecuali pakaian yang melekat di badan mereka. Yang tadinya mereka kaya raya di Mekah, tiba-tiba sampai di Madinah mereka miskin mendadak. Ya, mereka menjadi fakir mendadak dan tidak ada yang yang mereka bawa kecuali pakaian yang melekat di badannya. Padahal mereka adalah orang yang kaya raya, tajir di Mekah. Contohnya misalnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya. Dan gak gampang. Ya, di samping mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka kalau ketahuan sama orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka meninggalkan Makkah, perjalanan yang mereka lakukan itu tidaklah mudah. Ya, 500 km ditempuh dengan dengan jalan kaki. Atau kalau mereka punya kendaraan onta misalnya, ya, mereka harus berjalan sejauh 500 km meninggalkan semua harta, semua kenangan mereka yang ada di kota Mekah. Ini nggak ringan, ya. Nah, makanya Rasulullah SAW memberikan permisalan contoh hijrah, karena hijrah adalah merupakan salah satu amalan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menanti perintah hijrah, ya, turun untuk Rasulullah SAW, itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membeli 2 ekor, ya, membeli 2 ekor onta yang paling bagus. Kemudian selama 2 atau 3 bulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memberikan makanan terbaik kepada onta tersebut, ya, agar supaya dia bisa kendarai, ya, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perintah sewaktu-waktu turun perintah berhijrah dari Makkah ke Madinah pada saat itu, ya. Nah, ketika turun perintah berhijrah, ya, maka Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah menyiapkan 2 onta terbaik untuk Anda dan saya kendarai menuju ke kota Madinah." Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, la ya Abu Bakar bisaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak wahai Abu Bakar. Ya, saya tidak mau gratisan. Saya mau bayar." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Jangan ya Rasulullah, ini hadiah buat Anda. Ya, ini saya sudah persiapkan dari jauh-jauh hari, ini hadiah buat Anda. Ya, ini infak saya di jalan Allah Subhanahu wa taala." Kata Rasulullah, "La bisaman." Enggak, saya enggak mau gratis. Saya mau membayar. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Kata para ulama, ya, karena hijrah adalah merupakan amalan yang paling agung di antara amalan yang paling agung, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mengeluarkan hartanya untuk amalan yang paling agung ini. Ya, beda kalau kayak kita kan. Kalau kayak kita, kok antum belum umroh padahal antum banyak tabungan? Enggak, ntar tunggu hadiah dari kantor gitu. Kita kan gitu, ya, tunggu hadiah aja dari mana gitu, ya, baru kita bisa umroh. Padahal kita mampu untuk umroh atau berhaji misalnya.
Ya, kita tunggu hadiah gratisan. Rasulullah nggak mau gratisan. Ya, enggak, Abu Bakar saya bayar, la bisaman, saya harus bayar. Dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membayar onta tersebut. Jadi Rasulullah berhijrah dengan hartanya. Ya, nah perhatikan di sini. Rasulullah SAW memberikan permisalan dengan hijrah dengan amalan yang paling agung. Artinya apa? Kalau amalan seperti hijrah saja yang berat, yang sangat agung ini, ya tidak akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tujuannya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana lagi amalan yang lebih ringan daripada hijrah dan tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka jelas lebih tidak berpahala lagi dan tidak dibalas lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan dengan hijrah. Ya. Kemudian kata al-muallif di sini hafizahullah taala, yakni man kanat hijratuhu, yaitu barang siapa yang hijrahnya. Kata beliau wal hijratu min afdalil a'mal. Ya, dan hijrah itu adalah merupakan seutama-utama amalan. Wahya al-intiqalu min baladi syirki ila baladi tauhid wa baladi islam, yaitu berpindah dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri tauhid dan negeri Islam. Ya, fannasu yantakiluna min baladi syirki ila baladi islam, dan orang-orang yang berhijrah itu berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Walakin yakhtalifuna fi maqasidihim, akan tetapi orang-orang yang berhijrah itu niatnya bermacam-macam. Ada yang karena Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada orang yang berhijrah, misalnya nih kalau kayak sekarang, ya hijrah hijrah yang sekarang ini kan bukan hijrah berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain lagi, tapi akan tetapi meninggalkan kemaksiatan kepada ketaatan. Itu hakikat hijrah. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kita yang mengaku berhijrah. Ya, saya sekarang udah hijrah, nggak mau lagi saya dengerin musik-musik dangdut, metalik, apalah segala macamnya. Saya sekarang nasyid aja, yang musik-musik Islami aja gitu. Ya, saya sekarang sudah hijrah dari riba konvensional. Saya sekarang ke riba yang Islami aja lah gitu. Banyak orang yang seperti itu. Ya, pada hakikatnya mereka ini tidak berhijrah. Ya, mereka tidak berhijrah. Mereka itu hanya berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lainnya, yang semuanya sama bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hanya dibungkus dengan pakaian hijrah saja, akan tetapi pada hakikatnya dia tidak berhijrah. Nah, orang yang berhijrah itu niatnya bermacam-macam. Ada yang karena dia berhijrah itu karena memang mau mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang berhijrah karena karena dia menghendaki duniawi, harta duniawi, dia menginginkan wanita dan lain sebagainya. Ya, nah makanya Rasulullah SAW lanjutkan hadis ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasul. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang berhijrah karena misalnya dunia yang hendak dia capai. Jadi dia berpindah misalnya kalau dari kota Mekah, dia pindah ke Madinah karena dia mau ada niat dunia yang dia mau capai di Madinah misalnya. Awim ra'atun yankihuha, atau karena seorang wanita yang hendak dia nikahi akhirnya dia berhijrah, fahijratuhu ila mahajara ilai, maka hijrahnya sesuai apa yang dia niatkan. Ya, kalau dia hijrahnya karena dunia, boleh jadi dia mendapatkan dunia, boleh jadi dia tidak mendapatkan dunia. Ya, kalau hijrahnya karena wanita yang hendak dia nikahi, boleh jadi dia dapatkan wanita tersebut, boleh jadi dia tidak dapatkan wanita tersebut. Yang jelas dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Kemudian kata beliau di sini, ya, faman kanat hijratuhu firaran bidinihi, ya, maka barang siapa yang hijrahnya tersebut, ya, lari dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Jadi dia hijrah, ya, dia hijrah. Jadi misalnya dia punya komunitas, kemudian dia lari dari komunitasnya tersebut karena apa? Untuk menyelamatkan agamanya. Karena apa? Kalau dia terus bersama komunitas tersebut, hancur agamanya. Ya, hancur agamanya. Akhiratnya bisa hancur lebur. Akhirnya apa? Dia pindah firaran, ya, bidinihi. Dia lari karena dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Ya, waqas dan liwajhillah. Ya, dan niatnya itu karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Fahijratuhu hijratun sahihah wa makbula indallah. Maka hijrahnya adalah hijrah yang sahih, hijrah yang benar, dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amma man hajara min ajli dunya. Adapun orang yang berhijrah karena sebab dunia atau min ajlil husuli ala tsarwa wal mal,
karena dia berhijrah karena untuk mendapatkan misalnya materi atau harta, ya, fahuwa wa in kanat suratuhu annahu muhajirun ilallahi wa rasul, ya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa meskipun pada zahirnya dia itu berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, ya, fa hijratuhu ila mahajara ilaihi, maka niat hijrahnya itu sesuai dengan niatnya dia, ya. Tajara au hajara liyatazawwaja imra'ah, ya, dia misalnya berdagang, ya, atau dia berhijrah untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila mahajara ilaihi, maka hijrahnya tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau misalnya ada orang berhijrah dari Makkah ke Madinah pada saat itu dalam rangka untuk berdagang atau dalam rangka untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sesuai apa yang dia niatkan. Boleh jadi dia dapatkan niatnya tersebut, boleh jadi dia tidak dapatkan niat tersebut, ya. Wa in kana qad intaqala ma'al muhajirin, walaupun pada zahirnya dia berhijrah bersama dengan orang-orang yang berhijrah lainnya, ya. Walakin lamma kanat niyatuhu li ghairillah, akan tetapi kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sarat hijratuhu ila mahajara ilaihi, maka jadilah hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Fala yakunu muhajiran ilallahi wa rasul, maka dia tidaklah berhijrah untuk Allah dan Rasulnya. Wa inna ma yakunu muhajiran ila maqasad, ya, akan tetapi dia berhijrah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa inidda'a, ya, walaupun dia mengklaim dirinya wa tadzahara annahu muhajiran ilallahi wa rasul, walaupun dia mengklaim zahirnya dia itu berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, akan tetapi dia berhijrah bukan untuk Allah dan Rasulnya. Li'annallaha ya'lamul maqasida wan niat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat-niat, ya, tujuan-tujuan atau niat-niat seorang hamba. Wa huwal ladzi yujazi 'alal a'mal, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membalas semua amalan-amalan. Fayujazi kullan bima ya'lamu min qalbihi min ikhlasin aw syirkin, maka Allah lah Subhanahu wa taala juga yang membalas, ya, setiap setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, atau Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui keikhlasan dan kesyirikan yang ada di hati kita masing-masing. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita masuk ke kaidah ats-tsaniyah. Taib, Allah taala a'lam bissawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Mungkin sisa waktu yang ada, jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Naam. Taib, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Naam, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Dalam beribadah kita perlu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang anak tanyakan Ustaz, bagaimana memurnikan hati kita ini? Naam. Keikhlasan ini adalah merupakan perkara yang sangat besar, ya. Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan perkara yang sangat besar, ya. Perkara yang sangat luar biasa sekali. Dan tidaklah bisa dilakukan oleh seseorang kecuali orang-orang yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata sebagian ulama salaf kita bahwa tidaklah ada yang paling berat yang aku lakukan kecuali menata niatku, ya, agar supaya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa, ya, ikhlas, ya, semua ibadah-ibadah, amalan-amalan yang kita lakukan kita tujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang berat. Karena ini adalah merupakan perkara yang berat, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua. Ini yang pertama, ya. Karena jangankan ikhlas, yang ini adalah merupakan proyek yang sangat luar biasa sekali, ya. Bahkan sampai kita membuka,
ya dan memejamkan mata kita, kita itu tidak bisa lakukan itu kecuali atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi kalau amalan yang sekali berikhlas? Ya, maka tentu ini butuh sangat-sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak bisa menyandarkan kepada kekuatan kita, kecerdasan kita, kepada amalan kita. Akan tetapi kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah yang pertama adalah apa? Langkah yang pertama adalah semata-mata ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia keikhlasan kepada kita, ya. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua ya adalah kita rajin membaca ya sirah nabawiyah, ya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sejarahnya para sahabat ya dan tabi'in dan atba'ut tabi'in dan ulama-ulama yang mana mereka itu orang-orang yang ikhlas ketika melakukan amalan-amalan. Ya, kita rajin-rajin membaca sejarahnya mereka. Bagaimana mereka ketika melakukan amalan-amalan, bagaimana ikhlasnya Rasulullah, bagaimana ikhlasnya para sahabat, ya. Bagaimana ikhlasnya para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kita lihatlah misalnya bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, yang secara sembunyi-sembunyi, ya, di malam hari yang sangat gelap, tidak disaksikan oleh siapapun, beliau mendatangi seorang nenek tua, ya, yang buta, ya, dan beliau tidak memperkenalkan dirinya. Siapa dia? Beliau tidak memperkenalkan dirinya dan beliau membantu nenek-nenek tersebut, ya. Keperluannya dipenuhi, ya, hajatnya dipenuhi semuanya, gangguan-gangguan disingkirkan, apa yang dia butuhkan diberikan, dan si nenek tersebut ternyata tidak mengetahui kalau itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Demikian pula misalnya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Demikian pula dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang disaksikan kalau tidak salah oleh Talha misalnya, ya. Beliau radhiyallahu taala anhu ya juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, ya. Beliau pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya di setiap malam membantu orang-orang yang membutuhkan. Sementara orang-orang tersebut tidak mengetahui bahwa itu adalah Umar bin Khattab, khalifah, orang nomor satu, orang yang sangat ditakuti di seluruh dunia pada saat itu, ya. Akan tetapi mereka tidak tahu, banyak di antara mereka tidak tahu kalau itu adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan salah seorang nenek-nenek tersebut, salah seorang nenek-nenek yang tua buta yang sudah tidak bisa berdiri lagi didatangi oleh Talha kalau tidak salah. Kemudian ditanya, ya, apa yang dilakukan oleh orang yang datang semalam itu? Maksudnya Umar, ya. Kata si nenek tersebut, itu orang yang datang semalam sering setiap malam datang ke saya, dia bantu keperluan saya, dia penuhi keperluan saya, bahaya dia singkirkan dari saya. Akan tetapi si nenek tersebut tidak tahu kalau itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Demikian pula misalnya dengan cucunya Ali bin Abi Thalib, ya, namanya kalau tidak salah Zainal Abidin, ya, rahimahullah taala, ya. Beliau setiap malamnya itu membagi-bagikan gandum ke fakir miskin, ya, dan itu dilakukan selama tahunan dan tidak ada yang tahu kalau itu adalah pemberian dari Zainal Abidin, ya. Cicitnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sampai kemudian ketika orang-orang memandikan mayatnya, ya, barulah mereka melihat bekas hitam di pundak beliau karena memikul gandum-gandum tersebut, ya. Dan setelah kematian beliau tidak ada lagi orang yang menaruh gandum-gandum di depan pintu beliau, di depan pintu-pintu mereka. Barulah mereka tahu kalau itu adalah Ali Zainal Abidin, ya, cicitnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Ya, kita baca mereka itu, bagaimana mereka itu sejarahnya, mereka adalah orang-orang yang ikhlas, ya. Mereka beribadah, melakukan amalan semata-mata, mereka lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak membaca sirah sejarah mereka, ya. Kemudian kita juga senantiasa menanamkan di dalam hati kita bahwa pujian manusia itu tidak lama, ya. Saya tanya sama antum, kita melakukan satu kebaikan, kemudian dipuji oleh manusia. Saya tanya sama antum, ada nggak di antara kita pernah melakukan sebaik apapun pekerjaan, amalan yang kita lakukan atau sebesar apapun sumbangan yang kita lakukan, pernah nggak ada orang yang memuji kita selama 24 jam nonstop? Ada nggak? Nggak ada, ya. Paling lama memuji kita 1 jam, ya. Hari ini 1 jam, besok 1 jam, minggu depan 1 jam, habis itu orang nggak memuji-muji kita lagi, ya. Kalau antum mau lihat, ya, antum mau jadikan pelajaran,
Jadikanlah pelajaran orang-orang yang sudah meninggal, yang mendahului kita. Ada orang baik, kebaikannya Masya Allah sangat banyak sekali. Antum perhatikan, ya, seberapa lama orang-orang bertahan menyebut kebaikannya dia. Ya, ada orang yang sampai 1 tahun menyebut kebaikannya dia, itu nggak ada. Ambil pelajaran dari situ. Ya, bahwa pujian manusia itu hanyalah sebentar saja. Ya, begitu pula dengan cacian. Kita jangan takut. Ya, jangan takut kita dicaci oleh manusia. Karena seburuk-buruknya cacian orang, selama-lamanya sebenci-bencinya orang kepada kita, tidak ada orang yang bisa mencaci maki kita selama 24 jam nonstop. Ya, semua itu akan ada akhirnya. Ya, maka ya, benarlah kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, ridon nas ghayatun la tudrak. Ya. Jadi ridho manusia itu adalah merupakan perkara yang tidak bisa dicapai oleh kita. Ya. Mungkin kita melakukan sesuatu karena untuk menyenangkan satu kelompok misalnya, akan tetapi mungkin kita membuat benci kelompok yang lain. Ya. Kita misalnya meninggalkan dia, kemudian kita berusaha menyenangkan, ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia benci kita, dia cinta kita. Ya, maka yang kita lakukan adalah kita lakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk ini. Udah selesai urusannya. Ya, kita anggap bahwa cacian pujian manusia itu adalah semata-mata angin lewat saja. Ya, orang yang ikhlas itu adalah orang yang ketika dia dipuji dia tidak terbang, dan ketika dia dicaci maki dia tidak tumbang. Ya. Ketika kita dipuji, jangan sampai karena pujian orang akhirnya kita tambah semangat untuk beramal. Jangan sampai kita dicaci maki orang akhirnya kita tidak mau untuk beramal. Itu namanya bukan ikhlas. Itu indikasi kita ikhlas atau tidak ikhlas. Ya, maka itu yang bisa kita lakukan ya Pak ya. Jadi saya menasihati diri saya dan kepada antum semua, mari kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan dalam beramal. Ya, kemudian kita banyak membaca sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kemudian kita melihat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, seberapa orang-orang yang baik yang sudah meninggal dunia, seberapa lama mereka dipuji oleh manusia. Setelah itu tidak lama kemudian dilupakan oleh manusia dan dia sudah menuju ke kehidupan yang kekal abadi. Maka rugi sekali kalau kita hanya mengharapkan pujian manusia yang sementara, yang boleh jadi tidak mendatangkan keuntungan kepada kita secara finansial, akan tetapi kita mengorbankan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan modal keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini kita akan kekal selama-lamanya, kita akan bahagia selama-lamanya nanti di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Masih? Khalas? Udah, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah. Yang salah itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.